warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Agus Jam Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang pada hari ini akan menyampaikan informasi kesehatan dan dengan topik pencegahan penularan coronavirus. Coronavirus ini dikenal dengan nama novel coronavirus atau yang disingkat dengan 2019 nCoV atau dikenal dengan SARS-CoV-2. Virus ini dapat menyebabkan penyakit di saluran pernapasan, di mana penyakitnya dikenal dengan nama COVID-19. Kata COVID-19 ini berasal dari singkatan dari Corona Virus Disease. Infeksi pertama kali berasal dari Wuhan, Cina, di mana coronavirus ini merupakan satu keluarga dengan virus SARS dan MERS yang berasal dari binatang liar, yaitu kelelawar. Yang dapat menular dari manusia ke manusia. Cara penularan atau transmisi daripada coronavirus adalah yang pertama, melalui cairan atau droplet, yaitu cairan ludah atau air liur yang keluar pada saat pasien itu berbicara, batuk atau bersin, di mana penularannya bisa mencapai 1 meter. Yang kedua, melalui airborne atau percikan air liur dengan partikel yang kecil yang bisa melayang di udara dan dapat bertahan beberapa waktu di udara, di mana penularannya ini akan lebih jauh daripada droplet. Yang ketiga adalah kontak langsung dari penderita dapat melalui kulit atau selaput lendir, baik itu selaput lendir mata, lidah, maupun melalui kulit yang terluka. Tempat masuk virus ke dalam tubuh manusia yang pertama adalah melalui saluran pernapasan, yaitu melalui selaput lendir saluran pernapasan atas sampai ke saluran pernapasan bawah, yaitu paru-paru. Yang kedua, melalui mukosa atau selaput lendir mata. Yang ketiga, melalui kulit yang terluka. Tanda dan gejala. Yang pertama adalah demam. Demam ini disebabkan oleh karena adanya reaksi antigen antibodi yang ada di dalam tubuh kita, sehingga menimbulkan peningkatan suhu tubuh, dan biasanya suhunya akan meningkat lebih dari 38 derajat Celcius. Untuk orang-orang yang memberikan manifestasi klinis atau ada gejala muncul. Yang kedua adalah batuk dan pilek. Yang ketiga adalah gangguan pernapasan atau sesak napas. Sesak napas ini terjadi karena adanya kerusakan di permukaan atau di paru-paru, dan permukaan paru-paru terdapat cairan ataupun lendir, sehingga udara atau oksigen tidak bisa masuk ke kapiler paru-paru karena terhalang oleh kerusakan dan lendir tersebut. Yang keempat, sakit di tenggorokan. Yang kelima, letih, lesu. Yang keenam adalah kehilangan penciuman. Kehilangan penciuman ini tidak sangat banyak sekarang. Ini karena disebabkan oleh karena terjadinya kerusakan pada reseptor penciuman, sehingga seseorang tidak bisa mencium aroma atau bau. Yang ketujuh, penurunan kadar oksigen dalam darah atau yang dikenal dengan penurunan saturasi oksigen. Saturasi oksigen ini bisa diketahui dengan pemeriksaan dengan menggunakan pulsimetri
sehingga kadar oksigen dapat dibaca pada alat tersebut. Yang kedelapan, beberapa gejala pada saluran pencernaan, misalnya diare, nyeri perut, dan lain-lain. Cara pencegahan penularan virus corona ini adalah dengan sering mencuci tangan dengan memakai sabun atau cairan hand sanitizer. Yang kedua yaitu dengan menggunakan masker dengan benar. Penggunaan masker ini baik orang yang sakit maupun orang sehat harus menggunakan masker, karena orang yang sakit agar tidak menularkan ke orang lain, dan untuk orang sehat agar tidak tertular dari penderita. Yang ketiga, jaga jarak atau social atau physical distancing. Karena tadi penularannya melalui airborne, jadi kita harus menjaga jarak, yaitu 1,5 sampai 2 meter. Yang keempat, hindari kerumunan massa dan mengurangi kontak fisik. Mengurangi kontak fisik misalnya dengan tidak bersalaman atau bersalaman dengan menyilangkan tangan di depan dada. Yang kelima, menghindari bepergian keluar daerah atau daerah yang terjangkit COVID-19. Yang keenam, rajin berolahraga dan beristirahat yang cukup. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, zat antibodi kita, sehingga kalau zat kekebalan tubuh atau antibodi kita itu tinggi, maka akan dapat melawan virus corona. Berolahraga misalnya jogging, jalan cepat, bersepeda, dan lain-lain. Ini dapat dilakukan rutin sehingga daya tahan tubuh kita akan tetap terjaga. Yang ketujuh yaitu dengan menerapkan etika batuk, yaitu batuk dengan menggunakan tisu atau dengan menggunakan lengan atas bagian dalam, sehingga percikan air liur maupun ludah kita tidak berhamburan kemana-mana, bisa tertampung oleh tisu. Yang kedelapan, bila batuk dan pilek dan sesak napas, segera ke tempat fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan mendapatkan pengobatan secepatnya sehingga penyakit tidak bertambah parah. Yang kesembilan, mengkonsumsi makanan gizi seimbang dengan makan banyak sayur dan buah sehingga asupan antioksidan, vitamin C, dan lain-lain cukup. Begitu juga meningkatkan asupan protein, misalnya telur dan lain-lain. Protein diperlukan untuk pembentukan zat-zat imun tubuh kita. Cara pencegahan yang ke-10 adalah berjemur di bawah sinar matahari. Ini dengan memanfaatkan sinar ultraviolet. Kapan kita berjemur? Waktu kita berjemur adalah pagi hari, jam 8 sampai jam 9 pagi. Ini adalah waktu yang terbaik karena ultraviolet tidak terlalu tinggi kadarnya sehingga tidak merusak kulit kita, tetapi bisa membunuh kuman atau bakteri. Lama waktu berjemur yaitu 15 sampai 30 menit. Sedangkan manfaat dari sinar ultraviolet selain dapat membunuh bakteri dan virus, juga akan mensuplai vitamin D yaitu D3 untuk kesehatan tubuh kita dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita.
Cara pencegahan yang ke-11 adalah melakukan isolasi mandiri di rumah bagi yang merasa tidak sehat. Dengan melakukan tetap tinggal di rumah, selalu gunakan masker, batasi pengunjung, buka jendela agar sirkulasi udara dapat berjalan dengan baik, udara dapat berganti. Yang selanjutnya adalah cuci peralatan makan dengan sabun atau deterjen, dan jangan menggunakan alat makan bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Cara pencegahan yang ke-12 yaitu jangan atau hindari sebisa mungkin untuk mengunjungi atau kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19 atau diduga menderita COVID-19, agar kita tidak tertular dari penderita tersebut. Yang ke-13, izinkanlah penanganan atau pemulasaraan jenazah pasien COVID-19 sesuai protokol kesehatan, sehingga orang-orang yang menangani pemulasaraan jenazah tersebut tidak terkena cairan dari jenazah pasien COVID-19 yang dapat menularkan virus tersebut dan menginfeksi kepada petugas yang melaksanakan pemulasaraan jenazah. Yang ke-14, lakukan vaksinasi COVID-19 jika sudah tersedia. Vaksinasi COVID-19 ini bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita sehingga kita tidak terserang oleh virus corona yang sama. Dan biasanya dilakukan 2 kali suntikan dengan jarak 1 bulan. Bahan vaksin ini adalah antigen atau bahan aktifnya, di mana antigen ini menghasilkan respon imunitas, dan bahan ini dapat berupa fragmen atau potongan kecil mikroorganisme seperti protein yang terkandung di dalam mikroorganisme tersebut atau gula dari penyusun mikroorganisme tersebut. Selain fragmen atau potongan kecil dari mikroorganisme, juga biasanya mikroorganisme tersebut dilemahkan atau virus tersebut dilemahkan atau diinaktifkan sehingga tidak menimbulkan penyakit pada orang yang menerima vaksin tersebut. Selain dari antigen atau potongan kecil atau virus yang dilemahkan atau dinonaktifkan, juga dalam vaksin tersebut terkandung bahan-bahan tambahan untuk menstabilkan vaksin tersebut dan meningkatkan respon imun terhadap seseorang yang menerima vaksin tersebut. Bahan-bahan tersebut adalah zat pengawet. Ini biasanya zatnya yaitu 2-phenol-cyestanol. Ini agar vaksin dapat bertahan beberapa tahun pada kemasan sebelum dipakai. Kemudian zat stabilisator yaitu gula atau sukrose, laktosa, asam amino, glisin, gelatin, protein, dalam hal ini adalah albumin. Ini bisa dari ragi dan lain-lain. Kemudian surfaktan, yaitu untuk mencegah agar tidak terjadi pengendapan dan penggumpalan dari antigen atau bahan aktifnya. Kemudian ada zat-zat residu. Ini adalah zat-zat beberapa zat
bagian kecil dari proses pembuatan vaksin. Selanjutnya adalah zat pelarut. Ini biasanya yang dipakai adalah air steril atau aquavides. Dan zat asupan, yaitu zat yang digunakan untuk meningkatkan respon imun pada orang yang diberikan vaksin, yaitu beberapa garam aluminium. Nah, untuk mencegah agar tangan kita tidak menularkan ke orang lain atau tertular dari orang lain, maka kita harus cuci tangan dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer dengan 6 langkah cuci tangan menurut WHO, yaitu zat sanitizer atau cairan sanitizer kita semprotkan ke permukaan tangan kita, kemudian kita ratakan dengan hitungan 4, kemudian celah-celah jari punggung baik yang kanan maupun yang kiri dengan hitungan 4, kemudian celah-celah bagian dalam dengan hitungan 4, kemudian ujung-ujung jari kita putarkan di permukaan telapak tangan baik yang kanan atau kiri secara bergantian dengan hitungan 4. Begitu juga ibu jari. Dan langkah yang keempat, selama cuci tangan ini sering cuci tangan memakai sabun. Ini adalah cara mencuci tangan dengan 6 langkah menurut WHO. Yang pertama, cairan atau sabun kita ratakan di permukaan tangan kita dengan hitungan 4. Kemudian kita gosokkan ke celah-celah jari melalui punggung jari baik kanan maupun kiri secara bergantian dengan hitungan 4. Kemudian jari-jari dalam kita gosokkan ke jari-jari dalam dengan hitungan 4. Kemudian kita kaitkan jari-jari kita tangan kiri dengan tangan kanan, kemudian kita gesekkan, kita gosokkan ke kanan dan kiri dengan hitungan 4. Kemudian ibu jari kita gosok, kita putar dengan hitungan 4. Dan yang terakhir langkah ke-6 adalah dengan ujung-ujung jari kita rapatkan dan kita gosokkan memutar di telapak tangan kita baik yang kiri maupun yang kanan secara bergantian dengan hitungan 4. Jadi total selama mencuci tangan itu dengan menggunakan hand sanitizer yaitu 20-40 detik, kemudian untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun antiseptik yaitu 40-60 detik. Ini adalah cara menggunakan masker yang benar. Jadi lubang hidung, rongga hidung, mulut dan dagu tertutup semua sehingga tidak ada celah yang memungkinkan udara keluar masuk melewati celah tersebut. Waspada, kita harus waspada bahwa virus corona mudah mengalami mutasi genetik atau membentuk varian baru. Ini akan mempengaruhi perubahan tingkat keganasannya dan dapat menyebabkan infeksi berulang. Jadi infeksinya, keganasannya akan meningkat, dan kalau sembuh sekali bisa terulang kembali dengan varian yang baru yang lebih ganas sehingga infeksinya bisa berulang. Ingat, disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. Demikian
pemberian informasi ini semoga bisa bermanfaat bagi para pemirsa dan bisa diterapkan bagaimana cara pencegahan penularan penyebaran virus corona ini. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.